Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan dengan review bab 3. Di bab 3 ini kita membahas mengenai pekerjaan, algoritma, dan program. Ya, apa itu pekerjaan dan apa itu algoritma? Ada hubungannya nggak pekerjaan dan algoritma? Nah, di sini kita dimulai dengan suatu ilustrasi di mana ada orang yang menyuruh orang lain untuk menumpuk balok. Jadi menyusun balok. Dalam cerita ini perintahnya cukup singkat dan pertama pekerjaan diselesaikan namun ternyata tidak sesuai dengan si pemberi perintah. Kemudian diberikan rincian sedikit. Ternyata rincian itu pun belum sesuai dengan apa yang diinginkan oleh si pemberi perintah. Kemudian ditambah lagi rincian dan akhirnya sesuai. Nah, apa yang kita ambil hikmah yang kita ambil dari cerita ini bahwa memberikan perintah bukan hal yang sederhana sebenarnya, tapi mungkin juga bukan hal yang kompleks. Namun ada beberapa hal yang diperhatikan. Pertama, ketika kita mengingat kembali materi kita sebelumnya bahwa ada bahan, ada hasil, dan ada proses. Nah, proses itu diberikan bahwa harus begini, atau hasil dia berikan harus begini. Namun dalam proses memberikan itu ternyata ada beberapa yang tidak tersampaikan. Gitu ya. Harusnya semua tersampaikan sesuai hasil yang diinginkan. Jadi hasil yang diinginkan seperti apa harus rinci. Karena bisa jadi orang lain mempunyai persepsi yang berbeda terhadap hal tersebut gitu ya. Mempunyai persepsi yang berbeda terhadap hal tersebut. Nah, itulah hal-hal yang harus kita perhatikan ketika kita membuat suatu algoritma. Tapi sebelumnya, apa sih algoritma itu gitu ya? Di sini dijelaskan dari mana asal kata algoritma juga dijelaskan gitu ya. Kemudian beberapa definisi dari algoritma. Nah, pada intinya di dalam buku Daras ini atau saya menyimpulkan bahwa algoritma adalah urutan perintah untuk menyelesaikan pekerjaan. Bisa jadi kita sebut dengan urutan langkah untuk menyelesaikan pekerjaan. Dan ini sebenarnya sudah biasa dilakukan di kehidupan kita. Ketika urutan perintah itu ditulis, maka dia menjadi suatu perintah-perintah yang tertulis dan itu biasa dilakukan di dunia kuliner atau masak-memasak. Ya kan, banyak resep ditulis dan orang mempraktekkan dengan membaca resep. Pertama dia akan berikan bahan, kemudian dia beri cara membuatnya dan langkah-langkahnya, dan ini rinci biasanya sampai takaran-takarannya pun diberikan. Begitu. Itu jadi ini adalah sesuatu hal yang sudah lazim, dan kalau kita melakukan sesuatu itu sudah lazim tapi jarang kita tulis. Yang tertulis itu ya resep. Ya, resep makanan itu sudah tertulis di situ. Begitu ya, bisa diikuti. Nah, ini ada beberapa contoh yang bisa digunakan untuk belajar. Kemudian di akhir contoh dijelaskan untuk pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan komputer. Seperti menghitung kuadrat dari suatu bilangan, menghitung luas segitiga, ya kan. Dan sebelumnya adalah contoh dunia real. Kenapa harus begitu? Karena diharapkan dengan contoh dunia real Anda bisa memahami oh ternyata ketika kita berada di dunia real banyak hal yang sudah kita lakukan, dan apa yang kita lakukan itu bisa kita tuliskan, yang biasanya kita belum menuliskan, ya kan. Kita belum menuliskan apa yang kita lakukan. Nah, sekarang kita berlatih untuk menuliskan apa yang kita lakukan. Ternyata setelah saya amati dengan beberapa tahun mengajar algoritma, ini suatu masalah tersendiri bagi kita, bagi sebagian besar kita yang mau belajar algoritma. Karena ya mungkin punten gitu ya, kita belajar di sini kan pengennya ke matematik kok bisa belajar algoritma, jadi kita nggak ngeh dengan algoritma. Itu orang matematik biasanya nggak suka cerita, kata siapa? Orang matematik harus pintar cerita bahkan, gitu ya. Jadi orang matematik harus pintar cerita, orang matematik harus punya imajinasi tinggi. Ketika nggak punya, sulit dia menyelesaikan permasalahan matematik.
Orang matematik harus punya analisis dan seterusnya dan seterusnya. Itu contoh. Nah, kita amati di sini bahwa ada bahan, ada proses, ada hasil. Ini bab sebelumnya ya. Namun hal ini kita sedikit kita sedikit rubah kalimatnya, kita sedikit amati dengan hal bahwa bahan adalah keadaan awal. Kemudian baru ada proses dan keadaan akhir. Kalau kemarin kita amati secara global, tapi kalau secara per step, per perintah, maka kita akan mengamati sebelum perintah dilaksanakan si bahan ini wujudnya apa, setelah perintah dilaksanakan si bahan ini wujudnya apa. Kenapa harus begini? Karena kita akan membuat perintah per perintah. Maka kita harus mengamati benar-benar ketika ada suatu algoritma, ada 5 perintah misalnya, ada 5 langkah, maka langkah pertama, sebelum langkah pertama bahannya kayak apa, setelah langkah pertama jadi apa, nanti sebelum langkah kedua itu adalah hasil langkah pertama, bahannya kayak apa, langkah berikutnya bahan. Nah itu kita amati ya, itu harus kita amati. Nah kemudian di sini disebutkan ciri dan sifat algoritma. Algoritma harus punya awal akhir ya, langkahnya didefinisikan dengan jelas, memiliki masukan, memiliki keluaran yang barusan kita amati. Jadi setiap langkah itu harus ada kondisi awal, kondisi akhir. Karena kalau kita sebut sebagai bahan hasil akan menjadi agak ambigu, makanya kita sebut sebagai kondisi awal, kondisi akhir. Bahan dan hasil itu ketika kita bicara algoritma dalam skup satu kesatuan algoritma, satu utuh. Tapi kalau bicara masalah per langkah, maka kita akan bicara keadaan awal dan keadaan akhir. Oke, sampai di sini bisa diikuti ya. Ini review ya. Nah, di sini ada penjelasannya, silahkan dibaca. Gitu. Kemudian ada beberapa syarat dari algoritma, dia tidak boleh ambigu perintahnya, harus precise, harus tepat gitu ya. Terus harus pasti gitu ya. Dan harus berhingga. Jangan sampai ada perintah yang enggak berhingga. Berjalan terus sampai kapan? Pokoknya terus aja. Nah, itu enggak boleh. Ini ulangi terus sampai kapan? Ulangi terus aja. Nah, kemudian juga harus efektif dan harus tadi memiliki input output. Dia apa keadaan awal, apa keadaan akhir harus terdefinisi. Nah, elemen dari algoritma sudah kita pelajari sebelumnya. Ada data, ada variabel, ada proses. Ada bahan, ada wadah, dan ada proses. Ya kan? Oke. Ini ya, elemen algoritma. Kalau saya menyebut elemen algoritma, maka ada data, ada variabel, ada proses. Kemudian nanti dalam proses penulisan algoritma kita akan bahas setelah ini, setelah kita memahami ini, yaitu adanya urutan, pengulangan, dan pilihan. Kemudian setelah kita memahami itu semua, sebenarnya sebelum benar-benar kita menulis, kita bahas dulu bagaimana cara menulis algoritma. Sebenarnya tidak ada aturan baku. Algoritma harus ditulis kayak bentuk apa. Kalau bahasa program kan ada aturan sesuai dengan bahasa program yang dibuat. Jadi si pembuat program bahasa Scratch gitu. Anda belajar pakai Scratch. Scratch itu salah satu bahasa program yang canggih sekarang. Karena dia tinggal drag and drop gambar, jadi deh gitu program, ya kan. Nanti kita pakai Python yang harus diketik bahasanya. Nah, Scratch punya aturan. Oh, kalau Scratch begini, kalau Python begini, nanti kalau C begini, kalau Java begini, kalau PHP begini. Ya. Nah, tidak ada, kalau dalam bahasa program ada sesuai bahasa program aturannya. Kalau algoritma nggak ada sebenarnya. Karena algoritma intinya tadi ada syarat-syarat algoritma tadi, tidak ambigu dan lain sebagainya. Makanya nanti para ilmuwan mensepakati gitu ya. Namun bahasa algoritma tetap bisa kita tulis dalam bahasa natural, dalam pseudocode ini yang banyak kita pakai, dan nanti dalam flowchart ya, akan kita bahas di berikutnya gitu. Kemudian kita baru belajar algoritmanya. Tapi sebenarnya untuk membuat program kita perlu struktur data. Hanya kita tetap menggunakan struktur data dalam hal ini, tapi struktur data yang sangat sederhana. Sehingga kita tidak perlu teori-teori banyak tentang struktur data, kecuali teori nanti tipe data saja, bahwa data itu punya jenis gitu. Ya, nanti kita bahas di bab berikutnya, jenis-jenis data. Gitu. Nanti ada mata kuliah khusus yang membahas struktur data, karena itu matematis banget dan cukup kompleks. Ya. Nah, demikian untuk materi kita kali ini.